jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo Diadjoso yang saya muliakan, pramu cerita Sidul bernama Rano Karno, dikenal handal sebagai aktor dan sutradara. Bertemu dengan saya, Dr. Sumartono, di podcast Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Warga Beranda yang saya muliakan, serial Smart Woman hari ini adalah kepala sekolah penuh prestasi, penuh dedikasi, penuh inovasi, hobinya berbagi, memimpin dengan hati, dan mengisi hari dengan karya-karya yang bergengsi. Siapa dia? Inilah Ibu Dr. Anda Yeni Putri MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Padang. Apa kabar Bunda? Baik, Pak Sumarno. Ya baik, makasih Bunda sudah menyempatkan waktu. Kita menyebut Beranda ini warga Beranda, menyempatkan waktu untuk menyapa warga Beranda di tengah kesibukan Bunda sebagai kepala sekolah ya yang luar biasa. Bunda, kita yang ringan-ringan saja. Bunda sudah menjadi guru itu sudah berapa tahun? Guru sudah 30 tahun. 30 tahun. Ya. Oke, jadi 30 tahun itu berarti sejak tahun 1990. 1990. Nah, bagi Bunda apa sih makna bekerja itu? Banyak sangat luar biasa. Saya pertama Bunda mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sumarsono yang juga kreatif ya, inovatif. Sama kayak Bunda ya. Situasi dan kondisi ya, sehingga bisa meningkatkan minat literasi. Iya. Pak Sumarsono salah satu literat ya, yang berada di sini di Sumatera Barat ini. Amin. Iya. Oke, baiklah Pak Sumarsono, kalau artinya bekerja bagi Bunda itu merupakan bekerja itu kita lihat suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang saat ini kan tentu Bunda yang dilihatkan oleh seseorang dalam rangka kita bisa untuk mencari nafkah, bisa untuk mengabdikan ilmu yang sudah kita dapat, dan juga bisa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat, dan juga bisa mengabdi ya apa yang keinginan kita untuk demi bangsa dan negara dan demi generasi penerus. Itu yang merupakan suatu yang bekerja bagi Bunda. Tentu bekerja itu dengan komitmen, dengan sabar, ikhlas, ya, inovatif dan kreatif. Itu yang bekerja. Bunda bisa nggak ceritakan dari awal Bunda jadi guru, kemudian apa namanya pegawai negeri ya, ini kan status Bunda kan ASN ya, CPNS, hingga pada akhirnya Bunda di puncak karir sebagai kepala sekolah. Nah, dulu di kepala SMA 11 Padang. Ya, bisa Bunda ceritakan, dan sepertinya warga Beranda kepo gitu. Iya, kepo ya. Tadi tahun 90 ya? Iya, tadi pertama kali Bunda diangkat jadi guru itu tahun 1990. Itu di SMA Negeri Sungai Geringging. Sungai Geringging Pariaman? Pariaman ya. Nah, Pariaman 2 jam lah lebih daripada. Iya. Karena mengabdi tadi ya, selain kita cari uang, itu mengabdi juga ya, sebenarnya ya, mengabdi ya. Lalu tahun 1996 pindah ke SMA Negeri 6 Padang. Nah, di sana berarti 6 tahun di Sungai Geringging ya. Itu mah tesnya dulu memang di Pariaman atau tesnya gimana? Tesnya di Padang. Kalau dulu kan waktu pertama diangkat itu kan masih Sumatera Barat juga. Oh iya. Belum ke kota lagi kan. Kayak sekarang ini Sumatera Barat yang ngatur. Jadi sudah lulus baru ditempatkan ya? Di SMA Negeri Geringging. Ya, 1996 pindah ke SMA Negeri 6, mengabdi di sana lebih kurang 18 tahun ya. 18 tahun. Terus di sana udah pernah jadi wakil dan tim-tim kerja. Lalu tahun 2013 dipercaya oleh pemerintah Kota Padang untuk memimpin suatu sekolah, yaitu SMA Negeri 11 Padang, yang mana itu 25 km ya dari pusat Kota Padangnya. SMA 11 Padang, yang mana jalannya mendaki menurun itu, tapi indah ya.
Pantai Air Manis. Pantai Air Manis itu, Oh, menjelang iya, iya, Pantai iya, Air iya. Manis itu ya. Di Pondok Kerolin ya, pemirsa semuanya itu pasti tahu ya kalau SMA 11 sering kita lewati. Kalau sekarang itu kan Puncak Mandi, jalan ke Puncak Mandi gitu. Iya, iya. Bagus sekali di sana, sekolahnya bagus di tepi pantai. Di SMA Negeri 11 itu 11 ya. ya, di belakangnya ada gunungnya. Iya, iya. Gunung bukan gunung, puncak sedikit lah gitu ya. Iya, iya. Sehingga Bunda cita-citanya dulu tuh menjadikan sekolah wisata itu. Kenapa? Nah, tapi keburu udah pindah duluan. 3,5 tahun di sana belum tercipta, tapi udah pindah duluan. Itu kan bukit di belakang. Iya. Jadi pinginnya bikin outbound dari bukit itu turun ke bawah. Jadi anak-anak kan enak. Di depannya ada pantai kan itu. Kenapa itu pernah? Jadi, Pulau Pasanggahan itu deket-deket situ kan? Pulau Persumpahan. Persumpahan, ya. Lewat lagi ya dari SMA 11 tapi jalan ke sana. Jadi di sana pertama kali ya ke sana ya. Memang dia tahu jalan orang semua, prihatin lah melihat sekolah pada saat itu. Sehingga anak-anak itu banyak cabut ya, duduk di pantai, lebih indah lah dia duduk di pantai ya saat itu. Karena ya kondisi sarana prasarana tidak mendukung untuk anak-anak belajar yang nyaman, aman. Pada saat itu Bunda lihat itu kan, lalu ya itulah yang kita rubah pada saat itu. Yang misalnya lotengnya bolong, kantinnya kurang sehat, ada lagi itu ya pokoknya kurang lah fasilitas sekolah pada saat itu di SMA 11. Itulah yang dirubah dengan kerja keras ya, dengan tim. Pertama kali merubah itu tentu kita namanya masuk ke sekolah baru ya Pak Sumarsono, kita tentu jadi silaturahmi ya dengan semua unsur ya, dengan Fiska, dengan RT, RW, dengan masyarakat sana. Setelah itu kita adakan analisis SWOT kan, ada tantangan, apa tantangan yang akan sana, gimana masyarakatnya, bisa nggak menerima nanti program yang kita buat, bisa nggak warga sekolah menerima, kan tantangan bagi kita ya kan, karena kita baru. Terus apa peluangnya? Ya peluangnya seperti tadi ya, sekolahnya bagus ini, bisa untuk dikembangkan ini. Nah, itu peluangnya dan kesempatan kita untuk bisa meraih tantangan tersebut kan. Kesempatannya banyak sekali di sana karena masyarakatnya bagus, silaturahminya bagus, mendukung sekali masyarakat di sana, kan kesempatan. Lalu peluang-peluang dan ancaman-ancaman tentu ada. Kalau ancamannya ya anak-anak putus sekolah, artinya orang tua ya, pemahaman orang tua terhadap pendidikan. Nah itu yang perlu juga dirubah pada saat itu. Jadi itu kan kita jelaskan. Setelah itu bentuk tim. Tahu kita analisis tantangan, peluang, kita bentuk tim kelompok kerja, lalu tim bekerja dengan baik. Ya setelah itu tentu kita nanti susun SOP-nya kan, standar operasionalnya bekerja itu seperti apa. Lalu kita sosialisasikan kepada warga sekolah. Dan alhamdulillah warga sekolah mau untuk ikuti semuanya, sehingga sekolah tersebut berubah pemirsa semuanya. Dan dari sana pula lah Bunda Yeni meraih juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat Kota Padang, tingkat Sumatera Barat. Jadi sana langsung nominasi ke pusat. Oh iya itu. Cuma di pusat belum berhasil, masih peringkat 15 besar. Berarti cikal bakal prestasinya itu waktu di SMA 11 ya. Karena merubah tadi. Iya. Ternyata ketika keinginan kuat kita untuk mengubah didukung oleh lingkungan, itu bisa berubah. Iya bisa. Bunda tadi katakan bahwa Bunda sudah 30 tahun menjadi guru dan pada akhirnya menjadi kepala sekolah. Tapi bisa nggak Bunda ceritakan apa pengalaman yang paling berkesan atau paling membanggakan selama Bunda sebagai abdi negara yang sudah 30 tahun itu Bunda lalui? Yang paling ya tentu kalau kita bekerja itu banyak suka dan dukanya kan. Kita tahu aja pemikiran kepala kita aja yang sama hitam, tapi kan pemikiran orang berbeda. Ada orang yang suka dengan kita dan ada yang tidak suka. Inilah yang akan kita samakan gitu kan. Yang kalau yang nggak suka bagaimana kita mensiasatinya. Kalau yang suka apa yang akan kita kembangkan dari orang-orang yang suka dari kita. Kalau yang nggak suka gimana kita mengajak dia untuk bisa berkembangkan gitu. Ya kalau suka dan dukanya itu memang
untuk merubah mengajak seseorang itu dari khususnya kalau namanya kita di sekolah tentu ada siswa dan guru kan, mengajak siswa dan guru itu dari suatu perubahan ya, move on ya. Nah itu memang agak sulit mulanya kan. Bunda ini bisa nggak ini dengan pembaharuan ini, bisa nggak guru kita move on, bisa nggak siswa kita move on. Itu yang sulit. Itu lama-lama kita sosialisasi tadi dan untuk SOP move on tadi bisa dilaksanakan. Kalau indukannya tentu ada juga yang suka tadi itu yang nggak mau mengikuti kan. Kalau di SMA 11 ada juga nggak mau mengikuti. Pengalaman sekali waktu di SMA 11 itu dia ada itu lomba sekolah berprestasi. Bunda baru di sana, kalau nggak salah 6 bulan baru di sana. Terus dikasih tahu sama guru-guru, Pak Ibu kita diikutkan untuk sekolah berprestasi nih. Tentu syaratnya banyak. Gimana ikut nggak kita? Bun, adalah seseorang guru kan begitu. Bunda, melihat syaratnya banyak, jangka waktunya sekian, nggak mungkin kita ikut Bunda. Nah ini yang dukanya kan, ya, pesimis ya. Terus nggak mungkin kita ikut Bunda. Tapi ada beberapa orang yang mau, ayo kita coba aja dulu Bunda, ya, optimisnya. Pokoknya kita coba dulu Bunda, sampai seberapa kita mampu. Dan alhamdulillah meraih juara 2 sekolah berprestasi. Jadi ada yang suka, ada yang senang. Nah, jadi yang senangnya kita pegang, yang maunya yang kita pegang. Yang tadi itu. Akhirnya orang yang tidak senang tadi dia akhirnya mau ikut. Mau dia mengikuti. Makanya meraih juara 2 prestasi sekolah itu waktu itu. Baru 6 bulan itu. Itu meraih prestasi, nggak bisa diam aja kita kan dengan kerja keras, dengan move on tadi, dengan perubahan. Warga Beranda, satu pelajaran dapat kita petik dari apa yang dikatakan Bunda. Segala sesuatu kalau kita optimis, maka lingkungan akan mendukung kita dan kita bisa meraihnya. Dan segala sesuatu itu harus kita katakan, saya coba dulu dan kita lakukan sesuatu, maka insya Allah kita akan meraih apa yang kita inginkan. Jadi jangan pesimis duluan gitu. Baik Bunda. Bunda. Iya Pak. Bunda kan ini sudah apa ya, dari SMA Pariaman tadi, kemudian SMA 6, SMA 11, SMA 5 sekarang. Bunda bisa nggak ceritakan apa sih bedanya ketika Bunda jadi guru dengan Bunda jadi kepala sekolah gitu? Oh iya, iya kalau ya itu juga sangat berbeda sekali. Kalau dari segi pekerjaannya, guru kita memimpin hanya di kelas, siswa yang kita pimpin. Tapi kalau sekolah semua kita pimpin, mulai dari gurunya, mengajak orang tua juga, masyarakat juga, lingkungan, bisa nggak kita dengan speaker, semua kita harus pimpin kalau kepala sekolah. Global. Jadi komprehensif ya? Komprehensif. Tapi kalau kita jadi guru kan di kelas saja. Cuma enaknya jadi guru tuh kita dekat sama anak. Iya, kita dekat sama anak. Kalau jadi kepala sekolah kan cuma sekali masuk kelas. Kalau dulu ada, kalau 2 tahun yang lalu, terakhir itu 2018, kita diizinkan kepala sekolah masuk kelas kan, ada jamnya 6 jam. Tapi udah tahun dari 1920 udah nggak ada lagi jam kepala sekolah dinolakan karena begitu kompleksnya itu dari kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah khusus mengelola sekolahnya lagi. Ada jam, nah itu bedanya. Jadi enak juga jadi guru, enak juga jadi kepala sekolah kalau memang manajemennya kita udah tahu. Jadi pertama kita bekerja itu tentu kita dudukkan manajemennya. Tapi kalau udah jalan sistem, nggak enak. Sistem udah jalan, kita nggak pusing-pusing lagi karena sistem udah jalan. Nah di awalnya ya nggak enak jadi kepala sekolah, kami memikirkan sistem kan, nah gimana gitu. Iya Pak sebenarnya. Jadi warga Belanda, segala sesuatu itu kalau tahu caranya itu menjadi mudah. Jadi how to make simple, gitu. Jadi kalau tahu cara, maka segala sesuatu itu menjadi simple. Itu sudah dialami oleh Bunda. Baik, itu menarik Bunda. Bunda bisa nggak diceritakan Bunda ini? Kalau Bunda aslinya maaf dari Pariaman atau Padang? Oh, jadi asli Padang ya? Iya Pak. Iya. Kemudian dulu kalau perjalanan sekolahnya apa? Dulu SD-nya di mana? Boleh tahu nggak warga Belanda? Boleh? Oh boleh, warga Belanda. SD-nya di Kampung Halaman Parak Kirakah. Oh Parak Kirakah. Oh iya Pak. Iya.
Jalan kalau kita dari Merapalang, Iya. jalan jembatan dua gandeng itu, turun ke bawah masuk. Oh, itu para para itu artinya kan kebun ya. Ya, para artinya kebun ya. Kakak ya. Jadi di sana SD, SMP-nya SMP 8, Simpel 8. SMA 4 Padang sama dengan Abi. Oh iya, Lubuk Begalung ya. Ya, junior Iya. ya. Ya, lalu kuliahnya di IKIP, akuntansi Oh misalnya. dulu IKIP ya, IKIP Padang ya. Ya. Ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Wih, itu pelajaran yang nggak semua orang itu lu bisa itu. Saya dulu waktu SMA, Bunda, saya sos. Akuntansi saya 0 terus. Debit kredit nggak balance. S1-nya di sana ya, Bunda. Tahun kemudian S2-nya? S2 di UNP juga, UNP. Magister Manajemen. Oh, manajemen. Jurusan Sumber Daya Manusia. Itu ambil MM sesudah kepala sekolah atau sebelum? Sebelum ya. Jadi awal-awal dahulu itu waktu ngambil MM itu mikir kayak gini, orang belum ada yang S2 waktu itu kan. Tapi mikir ada teman yang ngajak kan, Iya. yuk kita ambil S2. Mikir iyalah ambil aja lah, mana tahu berguna, bermanfaat ke depannya. Iya. Kiranya iya bermanfaat kan. Iya. Oh udah harus S2 guru ini gitu. Nah, makanya jadi sesuatu itu memang jangan lihat dulu nggak payahnya, jangan lihat dulu tapi ke manfaatnya. Pasti ke depan ya kiranya ya ke depan cukup kita udah punya. Iya. Istilahnya jangan memikiri PK itu, pitika luar. Tetapi selalu mikiri kemanfaatan dan ternyata prediksi Bunda tidak meleset gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dan saya melihat juga saya amatin itu banyak kepala sekolah itu gelarnya MM, Bunda. Jadi artinya banyak kemanfaatan yang diperoleh. Ya, apakah ada relevansinya kita perlu penelitian. Tapi saya sepintas banyak yang saya kenal kepala sekolah itu kalau dia strata 2 itu umumnya ya MM gitu. Artinya mendukung ya, Bunda. Iya. Mudah-mudahan selalu mendukung lah. Karena begini, karena MM itu magister manajemen kali, ke sekolah kan manajemen. Iya. Bagaimana mengelola satu sekolah, mungkin ke sana. Iya, apalagi ya katanya persoalan di sekolah itu ternyata juga banyak juga gitu. Ya. Tapi Bunda tadi benar, ketika tahu caranya itu menjadi gampang semuanya. Iya, semuanya jadi kayaknya senang kan. Guru senang, kemudian siswa juga senang, orang tua juga senang gitu. Tapi Bunda bisa nggak Bunda ceritakan bagaimana cara Bunda membangun SMA 5 ini sehingga menjadi sekolah yang penuh dengan prestasi gitu? Iya. Tentu kita masuk SMA 5 pada tahun 2016. September ya. Memang sangat berbeda. Kalau dulu kita anggaplah SMA 11 kan jauh dari kota. Ya tentu berbeda juga sedikit pemikiran anak-anaknya kan, jauhlah dengan anak yang kota, yang dekat ke pasar, yang dekat ke mall. Pertama masuk tentu kita jalin silaturahmi kembali. Kita jalin silaturahmi dengan puspika, dengan orang tua, dengan komuniti, semuanya kita jalin. Silaturahmi penting. Lalu kembali kita analisis tadi. Apa peluang, ancaman, tantangan yang ada di SMA 5. Setelah itu kita analisis bentuk tim kerja dari hasil yang kita analisis tadi itu, lalu bentuk SOP standar operasionalnya. Setelah itu baru kita sosialisasikan. Jadi ini yang ada yang kita lakukan di SMA 5 Padang. Nah, selalu mengadakan jalin silaturahmi tadi itu kan dengan adanya rapat sekali sebulan dengan guru, dengan siswa di upacara kan gitu ya, sosialisasinya ini sangat penting karena koordinasi dan komunikasi, jangan kita miskomunikasi. Iya. Ya. Jadi itu yang dibangun ya. Dari 2016 Februari besok habis tuh 4 tahun di sini. Oh, masanya ada? Masa kepala sekolah 4 tahun. 4 tahun. Oh. Tuh lihat pimpinan lagi kita kan mau di sini. Iya. Tapi Bunda, kalau dulu itu SMA itu kan di bawah kota atau kabupaten. Nah sejak saya nggak tahu sejak kapan, tapi sekarang kan sudah di bawah provinsi. Ya. Nah, Bunda kan ngalamin itu ya, ngalamin. Nah itu maaf kalau saya boleh pengalaman itu apa namanya, suka dukanya kalau di apa sih, kalau misalnya menurut saya kalau di kota tapi kan dekat, kalau di provinsi itu tuh
nggak tahu apa latar belakangnya kenapa sekarang SMA itu di bawah provinsi. Tapi dalam sehari-hari dalam pelaksanaan ada nggak perbedaan itu antara di bawah kota atau di bawah provinsi yang SMA? Yang SMA dahulu itu memang di bawah kota, kota yang mengelola semuanya. Nggak tahu kita dengan provinsi kan? Iya. Sekarang di bawah provinsi. Ya. SD SMP masih di kota ya? Di kota. Bedanya cuman apa ya? Kalau sama-sama dapat pengelolaan sama-sama pembinaan sama kan, di kota kita dapat, di sini juga dapat. Dulu kata orang kan banyak alasannya, Bunda juga nggak tahu, tapi kebetulan karena Bunda sering juga pergi pelatihan dulu, nggak jadi masalah sama Bunda karena ikut juga aktif ikut di dinas itu dulu kan. Nah, jadi nggak terasa betul apanya perubahannya sama Bunda. Tapi kata orang dahulu tuh karena kalau di kota nggak ada pelatihan katanya. Kata orang, tapi Bunda nggak tahu karena Bunda merasakan ada pelatihan gitu. Bunda kan dapat juga ya? Dapat juga, nah itu dulu itu. Makanya ada pindah. Sekarang ada pindah ke kota, ke Sumatera Barat, ada provinsi semua yang ngatur lagi. Ada kita dengan kota lagi. Iya, ini kalau saya mikir bahwa provinsi kalau nggak, karena kalau perguruan tinggi itu ke pusat, dikti kan. Nah terus kalau pemerintah daerah, nah kok tentu juga harus memikirkan tentang pendidikan. Makanya mungkin itulah alasan pemerintah memberikan kewenangan SMA itu ya SLTA itu ke SLTA yang sederajat ke provinsi. Ya kita sih baik-baik aja, yang penting pendidikannya bagus ya. Jalan gitu kan. Jalan. Menarik, dalam keseharian warga Beranda, Bunda ini namanya Yeni Putri, tapi dipanggil Bunda. Nah ini menarik juga untuk kita mengetahui dan pengen tahu, kepo gitu. Sejak kapan Bu Yeni dipanggil Bunda? Masih ingat nggak? Ya sejak di SMA 11. Oh, sejak di SMA 11 ya. Itu gimana semuanya itu dipanggil. Ada waktu dahulu itu seseorang anak dia, memang dia dari SMA 6, bukan kalau salah, dari seorang waktu jadi guru. Iya. Ya barangkali ada anak tersebut curhat sama kita kan mengenai dia di rumahnya dengan orang tuanya. Jadi dia mengajak aja, Bunda, saya pingin Bunda seperti orang tua saya panggil Bunda ya. Biar tambah dekat kita, Bunda. Dia sering curhat, sering cerita mengenai. Itu guru ekonomi ya? Iya, guru ekonomi. Sehingga kelas berapa anak itu? Kalau masih ingat? Waktu itu kelas 2. Kelas 2. Oh iya. Jadi tengah-tengah itu ya? Iya, tengah-tengah ya. Jadi memang diajaknya dia sebagai memang saya dianggap sebagai orang tuanya. Dia aja Bunda kemana? Ke kafe atau di tempat? Di rumah sering anak-anak datang ke rumah gitu kan. Nah, makan, buka puasa. Jadi begitu dahulu itu terharu juga dengan anak tersebut. Dia perempuan dia, orang tuanya sakit. Jadi sampai Bunda kawin aja lah dengan papa saya. sampai begitu bilang anaknya. Jadi heran juga loh, gimana dia anak ini kok sampai begini. Jadi kita cuman ya kasih apalah terus ya, kasih motivasi, kasih binaan anak tersebut. Karena dia berhasil sampai sekarang masih kontak-kontakan ya. Berarti kalau sekarang dia udah aman, udah bekerja mungkin. Udah menikah pula dia. Udah menikah ya. Luar biasa. Jadi sejak itu teman-temannya siapa pergi Bunda? Ya Bunda semua. Terus aja sampai sekarang. Sampai ke 11 sampai sekarang. Oh iya. Nah warga Beranda ini Bunda ini cerita di Beranda aja nih yang kita juga. Karena menarik kan. Karena sebutan Bunda itu kan memang untuk orang tua, tetapi tidak semua orang kan, karena ini artinya bukan orang tuanya sendiri. Nah, ketika dipanggil Bunda sesuatu yang luar biasa. Itu ceritanya. Baik, Bunda bisa nggak Bunda ceritakan juga tentang prestasi warga Belanda? Saya ini termasuk yang ngefans dengan Bunda Yeni. Selain jadi kepala sekolah, udah menulis buku dan menulis lirik lagu dan mengarang lagu. Ini luar biasa ini Bunda. Bisa diceritain
Apa yang melatar belakangi sehingga punya waktu untuk menulis buku dan menjadi komposer itu, penulis atau pencipta lagu? Iya, Padahal latar belakangnya tidak ada bersentuhan dengan seni gitu. Iya. Ekonomi biasanya mau hitung-hitung kalau orang bilang gitu. Gimana Bunda? Ya tadi bekerja dan berbagi ya, Iya, itu iya. hobi. Jadi pada saat kita waktu mulai awal COVID, kan kita di rumah, stay at home di rumah, nggak kemana-mana. Di pikiran nih apa lagi ya yang mau dikerjakan, apa lagi yang mau dibuat karya nih, sehingga orang itu bisa termotivasi pula, terinspirasi pula dari karya kita ini, dan masih bahwa misalnya anak-anak dia tidak ke sekolah tapi dia masih merasakan dia itu di sekolah gitu. Seperti lagu Kejar Impian itu, terus waktu stay at home itu beda, kita nggak ketemu sama anak-anak kan sedih juga, tapi gimana ya memotivasi anak-anak ini di rumah sama bapak ibu gurunya, makanya tercipta satu lagu dan untuk menggerakkan guru-guru juga supaya kreatif pada saat itu, maka diciptakan, kirimkan anak semuanya kan, dikirim lagu Ayo Kejar Impian, jangan malas ya, dengan kerja keras kamu pasti bisa kan, itu intinya dari lagu tersebut. Makanya sayangnya orang tua hormati guru, itulah siswa yang berkarakter. Jadi walaupun di rumah anak-anak kita ingatkan juga karakternya. Itu salah satu lagu. Dan juga lagu-lagu yang saya ciptakan ya Pak Sumarno itu pada umumnya lagu yang masih agak banyak ke karakter. Ada Sumbang Dua Baleh. Kalau di Minang ini ya pemirsa ada sikap 12 larangan wanita ya, seperti sumbang duduk, sumbang jalan, sumbang makan, sumbang kerja, itu yang dilarang. Apa-apa aja yang dilarang sih di wanita. Soalnya kalau wanita duduk, gimana duduknya? Jadi mengingatkan kepada anak supaya dia berkarakter begitu. Dan lagu Sumbang Dua Baleh itu ada lagi satu cinta dalam keluarga juga, karakter bagaimana orang tua di rumah, apakah ada yang perhatikan anaknya, duduk nggak bercerita dengan anak-anak, karena anak-anak itu pengen curhat kan dengan orang tuanya, tapi orang tua sibuk nggak bisa sempat, makanya kita ajak juga orang tua itu kalau bisa setiap malam itu duduk dengan anaknya agak sebentar kan, di lagu itu. Dan anak juga harus mengucapkan terima kasih, mendoakan orang tua. Ini banyak karakter aja Pak Sumarno, itu buku lagu. Ada 4 lagu sama 1 lagu cover ya. Dan lagu apa lagi Mas Sekolah. Mas Sekolah ya. Lagu Sumbang Dua Baleh, Kejar Impian, dan Satu Cinta Dalam Keluarga. Kalau buku sudah pada SBN-nya ada 4. Ada 4 ya, ada kumpulan dari best practice, taksi kuda menuju BIM. Mereka menjejak Liderwoman, terus ada lagi satu lagi apa ya? Taksi Kuda itu sudah saya baca ya. Taksi Kuda ya, Taksi Kuda ya. Sudah baca ya Pak? Iya. Itulah awal bukunya, masih belum tersempurna juga. Tapi saya nggak mikirkan itu Pak Sumartono. Kadang orang kan mikirkan membuat tulisan begini, saya nulis nanti dibaca orang enak nggak ya, enak nggak? Saya nggak pikirkan nggak jadi itu kalau gitu ya. Iya, kalau itu nggak jadi, makanya saya nulis aja dulu. Nanti berjalan waktu baru kita perbaiki, masukan-masukan dari para ahli ya, baru kita masukkan nanti. Yang penting jadi dulu. Jadi ya. Ternyata sudah 4 buku aja ya. 4 buku. Dan ber-ISBN warga Belanda. Itu artinya warga dunia itu bisa membacanya. Nah, artinya itu layak untuk dibaca oleh semua orang karena sudah ber-ISBN, artinya sudah punya lisensi, sudah punya izin. Baik, menarik Bunda. Tapi Bunda, saya juga pengen tahu nih, dalam hal mengarang lagu tadi, Bunda bisa memainkan alat musik? Enggak, Bunda nggak bisa. Nggak bisa. Ini luar biasa dan saya terus terang surprise banget. Kalau Bunda, orang bisa main musik, dia bisa mencipta, itu biasa Bunda. Tapi maaf, Bunda tidak bisa memainkan alat musik, tapi bisa mengarang lagu. Tuh, gimana ceritanya? Dan inspirasi itu muncul atau memang Bunda dari dulu saya jadi pengen tahu ini, orang tua Bunda itu bisa nggak diceritain siapa itu orang tua Bunda? Misalnya bapak, bisa ya, bapak itu dari mana, ibu dari mana, kemudian kok tiba-tiba Bunda itu punya
jiwa seni yang luar biasa gitu. Ya, kalau orang tua, papa memang dari pendidikan juga papa. Guru juga? Almarhumnya mama dan papa udah almarhum. Dia guru juga. Hobi juga menulis. Beliau mungkin melanjutkan cita-cita orang tua lah kan. Iya, iya. Sedih juga mengingatnya. Iya, iya. Karena waktu sudah pensiun, papa itu suka menulis. Dia nulis apa aja yang ditulisnya, nampak gitu kan. Duduk dia nulis. Tapi waktu kerja nggak terpikir oleh mungkin zaman dahulu tuh nggak ada media barangkali untuk menyalurkan hobi beliau, atau beliau nggak tahu kemana mau disalurkan hobi menulisnya. Jadi dia menulis aja, cerita aja, nulis aja, nggak tahu. Mungkin dari sana juga terpikir barangkali turun ke anaknya. Saya memang betul sekarang udah zaman milenial, udah maju sehingga media banyak, kita teman banyak, jadi kita diceritakan kemana mau disalurkan, gimana ya caranya, bisa seperti itu sehingga tersalurkan buku kita. Itu dari papa dulu, memang beliau hobi menulis tapi tidak tersalurkan. Kalau mama dia mau hobi nyanyi pula, memang hobi nyanyi tapi juga nggak tersalurkan, dia hobi nyanyi sendiri saja, cuma nggak disalurkan gitu kan. Berarti dua kekuatan ini lahirlah Bunda dan yang luar biasa ya. Luar biasa ini. Jadi bakat nyanyi dari ibu, bakat menulis dari papa ya. Waduh. Kalau Bunda sendiri dari keluarga itu anak berapa? Bunda anak pertama dari keluarga. Dari 6 bersaudara. Oh, dari 6. Nah, dari 6 ini siapa yang hobinya sama? Hobi menulis dan hobi menyanyi, mencipta lagu dari 6 ini atau hanya nggak ada. Aja? Cuma Bunda aja. Ya. Dan yang jadi di bidang pendidikan dari 6 ini? Pendidikan juga nggak ada. Cuma Bunda aja. Yang nomor 2 di Bunda perempuan, kami berdua perempuan itu di PLN dia. PLN. Yang nomor 3 di Askia. Tapi nggak guru. Iya. Nomor 4 dia di Pemda pemerintahan. Pemda Solo Selatan. Dan nomor 5 itu di Jakarta. Perusahaan. Dan nomor 6 di navigasi. Ya. Ini nggak ada pendidikan, jadi yang menurunkan yang meneruskan ya profesi papa mama Bunda ya. Bunda ya, karena papa itu dulu kita masuk sekolah ke IKIP pun saran dia dulu beliau. Papa ambil juga lah IKIP 1. Karena ya memang ke IKIP yang lulus. Kalau kita nggak dengarkan saran papa mungkin nggak jadi. Makanya juga pesan nih kepada anak-anak milenial kan, kalau kita nggak dengarkan kata orang tua juga kan, ya namanya berdiskusi lah dengan orang tua ya Pak Sumartono ya. Jadi sarankan ambil IKIP 1, saya ambil UNAN 1, cita-cita UNAN tak ambil UNAN. Papa menyarankan ke IKIP, dia ambil IKIP 1. Kiranya cita-cita orang tua memang, dan orang tua itu cita-citanya memang berhasil anaknya nampaknya nak. Jadi ucapannya ya doanya, keinginan dia, mungkin keinginan dipikirkannya, didoakannya anaknya sudah berhasil. Iyalah, doa orang tua itu makbul. Makbul. Tapi sebenarnya Bunda ini emang cita-citanya dari kecil jadi guru, ya, atau kecil dulu apa cita-citanya, terus sudah sejak kapan? Maksudnya sejak SMA diarahkan oleh papa tadi, adalah satu yang meneruskan ini profesi papa gitu. Nggak ada dari kecil enggak. Waktu itu di SMA jurusannya IPA. IPA ya? Jadi pada masuk di IPA pingin ke teknik waktu itu. Cita-cita ingin ke teknik. Iya. Tapi waktu itu karena teknik ambil, kalau dulu tuh zaman kita tahun 85 itu pertama boleh ngambil 3 kan. Kita memang ambil teknik UNAN, kita ambil memang akuntansi UNAN, akuntansi IKIP 1. Jadi kiranya lulusnya di akuntansi. Ada 3 pilihan. Nilainya sedang-sedang juga barangkali. Nah, tadi ada 3 pilihan. Jadi IPA, terus itu adalah IPC ya istilahnya. IPC dulu kan. IPA, IPS. Dan memang digariskan juga sudah ada jadi guru, makanya ambil IKIP. Ini 1. Ya. Dulu padahal namanya UNAN dan IKIP ya. UNAN dan IKIP. Sekarang makan bang UNP. Ya, UNP. Tahun 85. Baik, menarik Bunda. Nah Bunda, di daftar riwayat hidup Bunda, biodata Bunda menyebutkan bahwa hobi, berkarya, dan berbagi. Nah, bisa Bunda ceritakan latar belakang lahirnya tagline ini? Oh ya. Kenapa Bunda? Karya dan berbagi ya? Iya.
Ini yang menarik tagline-nya ini berkarya dan berbagi. Nah ini apa dulu yang menginspirasi atau idenya latar belakang Bunda, kenapa pada Bunda punya kepikiran itu menjadi moto hidup, dan itu yang membuat Bunda seperti sekarang kan? Karena berkarya dan berbagi itu. Iya, karena begini, lihat ada tokoh kita ya, ada Pak Buya Hamka ya. Kata bijak beliau tuh, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita itu adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Nah, jadi jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Makanya kita hobi Bunda itu berkarya dan berbagi. Dari kata bijak Buya Hamka ini, jadi dari mencoba itu akan lahir suatu kesempatan menjadi berhasil. Tapi kalau kita itu pernah mencoba, kan tidak akan tahu kita berhasil atau tidaknya sesuatu yang kita lakukan. Dan dengan berkarya dan berbagi tersebut lahir suatu karya kita, sehingga orang-orang bisa menikmati hasil karya kita itu. Apa yang kita punya? Oh, kita punya ini, diingat oleh orang. Tapi kalau seandainya hanya seperti biasa aja, kita kan orang nggak kenal dengan kita. Zaman sekarang ini kita harus punya lebih, karena kita harus banyak persaingan zaman sekarang. Lebihnya apa? Ya lebihnya kita dari segi prestasi. Kadang-kadang orang ada lebihnya dari PDKT, kan ada juga kita lihat kalau zaman sekarang ada leakingnya bisa. Misalnya bapaknya hebat, misalnya kan, bisa juga anaknya hebat, gitu kan. Kalau kita nggak punya dekingan maksudnya yang menolong gitu, artinya yang menolong untuk bisa kita berkarya gitu. Makanya diri sendiri kita harus kuatkan prestasi kita tuh, rajin kerja keras. Makanya lahir satu karya diingat oleh orang. Ya, artinya dengan prestasi kita akan dilihat orang ya. Iya. Dengan prestasi kita akan dilihat orang. Seperti Pak Sumartono kan dengan prestasi, dengan karyanya, sehingga Bunda kenal dia. Kalau enggak kan nggak kenal kita sama Pak Sumartono, ada channelnya kan nggak tahu kita. Kalau nggak bisa ketemu Bunda ya. Iya. Nggak akan tahu kita satu karya. Kalau nggak ada karya. Iya. Paling saya gini kan, oh ini Bunda prestasinya dengan luar biasa. Jadi gimana cara ketemu Bunda? Ya kita buat channel. Iya. Jadi ketika kita Bunda tadi mengatakan bahwa ketika Bunda berbagi, maka itulah kebahagiaan yang Bunda dapatkan. Tapi Bunda bisa nggak cerita apa momen yang paling membahagiakan dalam hidup Bunda? Apa kira-kira yang pengalaman Bunda lah yang itu begitu membahagiakan, begitu berkesan? Yang membahagiakan itu berbagi tadi itu sangat membahagiakan sekali bagi Bunda. Bisa orang lain menikmati hasil karya kita itu sudah sangat karena karya ini bisa juga menghasilkan uang. Ya kalau YouTube kan bisa mendapatkan uang kita dari karya. Berarti Bunda menang lomba-lomba dapat uang. Dia dapat uang, terkenal dapat uang lagi. Dapat uang lagi kan, dapat hadiah lagi kan. Kalau nasional tuh aja dulu hadiahnya uang 10 juta tambah lagi hadiah yang lain. Itu nggak menang lah. Hanya baru nominasi aja ya? Sudah masuk, udah dapat hadiah. Terus kemarin juara 2 lomba best practice itu ya, tulisan dapat hadiah lagi jutaan juga kan. Terus best practice juara 3 jutaan juga kan itu membanggakan, sangat besar sekali. Terus orang menikmati, nantilah uangnya, tapi orang menikmati asal karya Bunda. Seperti nyanyi tadi, dinikmati orang, sangat bangga sekali Bunda, sangat bangga sekali. Terus orang belajar dengan kita Bunda, nanti tunjukkan ya gimana cara best practice. Sangat bangga juga ada orang mau belajar dengan kita itu. Luar biasa ya. Karya dan berbagi itu. Jadi ternyata orang yang berprestasi itu kehadirannya dinantikan ya dan dirindukan gitu Bu. Aduh, luar biasa ini. Tapi Bunda, dari sekian 30 tahun perjalanan sebagai guru, bisa nggak, pernahkah Bunda ini mengalami masa-masa sulit dalam hidup? Nah, kalau masa sulit itu semua kita kan mengalami ya. Mungkin Bunda ya nggak pernah masa sulit. Ya, masa sulit tadi itu pada saat kita punya ide, tapi orang menolak. Kan itu sulit. Itu kalau di pekerjaan kan, karena namanya kita pemimpin di sini. Ditolak oleh anak-anak, ditolak oleh itu masa sulit bagi kita kan. Mana mengembalikan lagi.
Bunda pernah ditolak oleh anak-anak di SMA 5. Terus anak kita 1000 tapi kan yang menolak itu kan nggak semua, ada beberapa mungkin 100 orang gitu kan yang pada saat saat mulai lagi tahun masuk lagi Siti mengolah di sekolah ini lagi, saat awalnya anak itu datang ke sekolah itu dia takut nampak kita, dielak akannya kita nampak anak yang bermasalah itu ya, bukan anak-anak yang tidak bermasalah. Jadi Bunda kan biasanya pagi-pagi itu salaman sama anak-anak di depan, nunggu anak-anak di depan. Tapi anak ini dia tidak, cari jalan lain untuk bisa enggak itu sangat sulit sekali Bunda, mengembalikan jati diri itu kembali pada anak. Itu apa yang Bunda lakukan? Yang kita lakukan, setelah itu kita kembali sosialisasi, kembali kita lihatkan seperti prestasi tadi, nampak bisa meningkatkan kembali. Ya walaupun Bunda ini kita gini kan dia tetap naik juga prestasinya. Berarti dia berpikir, ya Allah itu ya memang gak suka kita menjadi menentang kalau kita nggak ada bukti fisiknya, gitu begitu kan. Pelajaran lagi dia sampai sosialisasi, mengajak anak-anak itu kembali untuk misalnya studi banding, dekatkan mereka lagi, ngomong lagi dengan hati dengan anak-anak itu tersebut. Akhirnya alhamdulillah setiap ketemu udah menyatu kembali, ketawa kembali, udah nampak dari jauh-jauh udah dekat jalan lagi gitu. Berarti dia itu melakukan itu karena dia tidak tahu gitu. Nah tahu. Ketika tahu siapa Bunda, akhirnya dia menyayangi Bunda dan merindukan Bunda ya. Ini luar biasa. Ini pengalaman juga buat warga Belanda. Jadi jangan takut menghadapi orang yang tidak suka biasanya karena tidak tahu. Nah, ketika tahu bahwa siapa kita dan apa yang kita lakukan, ya insya Allah dukungan ya, menjadi ada. Baik, sekarang Bunda bisa nggak diceritakan tentang keluarga Bunda? Ya. Oh ya, tentang keluarga. Ya kalau keluarga Bunda di rumah cuma berdua dengan Bapak. Bunda belum dikaruniai seorang anak oleh Allah. Oh, kalau Bapak itu apa sehari-harinya sebenarnya? Dari Bapak swasta, punya pabrik bata ringan. Bebas. Iya, kami itu di rumah berdua. Kalau pagi Bunda ada sibuk kerja, pagi kan, pagi berangkatnya jam 6, jam 4 udah berangkat Bunda ke sini. Gimana dibungkus begitu juga ke sini. Nggak ada Bunda lambat-lambat. Bunda tinggal di mana? Keraka. Oh, tinggalnya dari berarti 15 menit di sini. Iya, Keraka. Terus ya gitu, nanti kalau sudah senja baru ketemu, wajib makan bersama kalau senja kan. Kita bersama, kalau hari libur memang untuk hari Bapak. Iya, jadi Bunda married sama Bapak sudah jadi guru atau waktu sudah tahun 90 itu. Oh, berarti awal sebelum jadi guru ya, tahun 90 sebelum diangkat jadi apa lah ya? Sebelum dia sebulan sebelum diangkat. Berarti sebelum pengumuman ya? Belum ya, sebelum pengumuman ya. Jadi dengan Bapak gitu. Jadi teman kuliah atau gimana tuh? Teman SMA. Oh, iya. Teman SMA Pak. Teman SMA kan? Iya Pak. Aslinya kuliahnya kan bisa itu. Bisa ya, si Bapak dia ke Sakti itu di AAI. AAI dia dulu. Alumni AAI. Iya. Terus ketemunya di mana? Ketemunya karena Bapak kampungnya di Pisang kan? Pisang dia melewati Praja. Iya. Oh, ketemu set. Ya gitulah. Kok? Nostalgia. Iya, betul. Bisa aja. Baik. Keluarga itu nomor 1 di kita. Iya. Walaupun tugas lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Tapi keluarga tetap nomor 1. Karena Bapak mendukung juga semua kegiatan Bunda. Dan mendukung semua kegiatan. Jadi ketika Bunda mau jadi kepala sekolah, bagaimana cara Bunda itu ngomong sama Bapak dan meyakinkan sehingga semuanya jadi karena kan beda ketika jadi guru dengan kepala sekolah. Istilahnya kepala sekolah itu maaf kata datang duluan, pulang belakangan kan. Nah ini kan juga perlu komunikasi, perlu komitmen, dan bagaimana cara Bunda meyakinkan berkomunikasi dengan Bapak sehingga pada akhirnya ya ketika Bunda sudah ngalamin 2 kali kepala sekolah itu suatu prestasi, tentu juga mendapat dukungan dari Bapak kan. Ya yang pertama memang harus dukungan dari Bapak karena nanti Bapak kan sering tinggal kalau ada perhatian Bapak sering tinggal kan. Ya cuma begini
ada kantongin izin dulu, udah diizinin baru kita mau. Malahan udah berapa tahun tuh belum juga mau kan, ada peluang menjadi kepala sekolah, Bunda pun belum ngambil kalau belum dari hati Bunda. Terus belum ngambil waktu itu karena kata bapak, udah ambil aja lagi, tunggu dulu. Abi kan panggil Abi, tunggu dulu. Tunggu pulang dari Mekah waktu itu mau ke Mekah kan, berdoa di Ustazah itu kan, pulang dari Mekah tuh kuat aja hati ini jadi kepala sekolah. Ya, itu dari memang dukungan keluarga dan Allah juga. Jadi artinya sebenarnya dukungan itu sudah ada sebelum niat untuk jadi kepala sekolah dari suami. Ya harus begitu. Kalau nggak mau kita jadi karsadinya, asalan aja kita jadi kepala sekolah. Kalau hanya kita asal-asalan, memang harus dari. Kalau tidak ada dukungan ya, ketika ada dukungan itu malah menjadi kekuatan Bunda ya untuk mengabdi dan menunjukkan dan bagaimana caranya juga sekolah itu menjadi berprestasi dan sudah terwujud. Bunda, Bunda ini kan sudah berprestasi dan itu pasti menularkan lingkungan. Nah, bagaimana cara Bunda menularkan spirit berkarya kepada para guru dan siswa? Bunda melihat di sini, Bunda pakai prinsip Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu prinsipkan ingat sosum tulodo, ing madiu manunggaso dan tuturi alayani. Di saat ini di depan kita memberikan teladan, yang memberikan contoh, di tengah-tengah kita melihatkan karsa kita, prestasi kita tadi, contoh kita tadi, apa yang kita lakukan, ide-ide kita berikan. Jadi kita di tengah itu memberikan ide, prakarsa. Kalau ada karyawan kita yang minta ide dan bantuan kita kasih ide dan prakarsa kita. Dan di belakang kita memberikan dorongan dan arahan. Itu yang kita pakai prinsip yang 3 itu tuh insya Allah itu mudah kita menjalankan sesuatu. Mengajak seseorang ya untuk memuliakan. Ingat susun tulado tuturi anayani ya. Ingat susun tulado ing madiu manungkasa dan tuturi anayani. Intinya kita beriman. Jadi sebentar ini sebelum Pak Sumarso datang, Bunda sedang melihat suatu tulisan siswa. Siswa Bunda mau lomba. Dia mau lomba, Bunda tolong cek ya tulisan saya, dia namanya Yazid. Tolong cek dengan Yazid. Nah, ini dia sedang dicek, itu kasih masukan-masukan. Jadi seperti itu kita berikan karsa, ide dan prakarsa, memberikan dorongan untuk motivasi. Nah, dia juga pernah menang, senang juga dia akhirnya dapat uang juga, dia senang kan. Jadi setiap ada lomba-lomba dikasih tahu, dia senang sih. Selalu diambilnya. Dia memberikan ide dan prakarsa. Artinya nggak usah mikirin kegagalan gitu ya. Karena kalau misalnya kita gagal suatu hari, warga Belanda gagal itu dia bosan, akhirnya kalau gagal sudah bosan kan berubah menjadi sukses. Makanya tadi kata Angka mencoba dulu, kita berhasil kan. Kalau tidak mencoba nggak tahu ya Bunda. Iya betul. Iya luar biasa. Baik Bunda, ini rasanya waktu kayaknya udah hampir sejam ya, sejam lebih nggak terasa gitu mengalir, dan Bunda juga dengan lugas menceritakan bagaimana lika-liku Bunda sehingga akhirnya meraih puncak prestasi, puncak karir sebagai kepala sekolah. Terakhir Bunda, apa pesan dan saran Bunda? Tadi Bunda juga sudah sebutkan sedikit, tapi mohon diulang lagi. Apa pesan dan saran Bunda untuk para milenial? Sekarang ini zaman kompetitif, supaya mereka ini bisa bersaing lah secara sehat, dan apa juga harapan Bunda untuk siswa-siswa SMA 5 ini? Karena kalau sekarang ini ya kalau hanya bekal ijazah SMA itu kan ya sulit untuk bersaing gitu. Ya apa harapan Bunda kepada anak-anak SMA 5 dan milenial pada umumnya lah. Oke, baik anak-anak kami semuanya SMA 5 dan para milenial yang ada di Permesa ini, di channel ini. Yang pertama sesuai dengan lagu Bunda itu, kejar impian. Ayo kejar impianmu, keluarkan bakat dan minatmu. Ya itu salah satu intinya kan. Jadi cita-cita dan prestasi itu memang harus dikejar. Harus dikejar. Tidak bisa kita jalan di tempat.
Ya, harus dikejar dengan apa? Dengan kerja keras, dengan belajar dan belajar. Lalu kalau zaman sekarang itu ada kuat kita di literasi, harus bisa kita membaca literasinya, literasi apa gitu kan. Sekarang itu kan harus ada 4 ya yang dikejar. Yang pertama kreatif, critical thinking, komunikasi dan koordinasi dan komunikasi. Itu anak-anak harus punya, itu jangan melihat itu nak boleh tidak. Literasi, critical thinking, kita boleh berpikir kritis tapi ada dasar hukumnya kita berpikir itu. Itu apa sih kita lakukan sesuatu. Nah, ini yang harus punya anak kami semuanya ya. Di zaman milenial ini, jangan lupa itu. Literasi itu banyak, tidak hanya literasi melalui HP aja. Jadi kalau melihat HP jangan HP aplikasi untuk game aja, tapi juga membaca ya. Membaca juga caranya kita harus membaca, mengenal potensi diri kita apa, kejar impian kita itu. Saya kejar. Udah lihat sekarang kalau memang anak-anak yang malas, pengalaman kita yang ada di sekolah ya, anak-anak yang malas itu memang belum terkejar impiannya, malas dia ngejar. Tapi memang anak-anak yang mau mencoba dengan literasi itu cepat dia mengejar impiannya. Makanya ayo kejar cita-citamu, kejar impianmu dengan apa? Tentu dengan kerja keras, belajar dan belajar. Saya kuatkan literasi, koordinasi dan komunikasi. Dengan koordinasinya dengan mama papa aja, tapi dengan teman-teman juga, dengan lingkungan di rumah juga. Sangat penting sekali. Iya, baik Bunda, terima kasih. Warga Beranda, saksikan channel YouTube Bunda Yeni Putri. Nama channel YouTube Yeni Putri ya. Dra Yeni Putri MM. Dra Yeni Putri MM. Dan lagu-lagu yang sudah Bunda tadi sebutkan, Ayo Kejar, kemudian Satu Cinta tadi ya. Ya, Satu Cinta. Sumbang 12 itu 12. Ya luar biasa. Saya aja nggak speechless gitu. Saking bagusnya Bunda nih, core-nya saya punya tim. Ini saya punya koordinator tim namanya Rudiansa, itu mengatakan core-nya luar biasa. Ya, ini Bunda kalau di Jakarta jadi penyanyi dan susah kita ketemu, tapi alhamdulillah Bunda yang rendah hati ini ya memberikan waktu kepada warga Beranda untuk menyapanya. Lihat channel YouTube Dra Yeni Putri MM. Dan jangan lupa subscribe, like and share ya warga Beranda. Baik Bunda, terima kasih banyak. Sekali lagi warga Beranda mengucapkan dan tim Beranda mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah Bunda berikan. Sehat selalu Bunda, sukses selalu Bunda, bahagia selalu Bunda, dan yang paling penting selalu ditunggu karya-karya Bunda. Terima kasih juga Pak Musono, semoga sukses ya. Amin. Baik, warga Beranda, saya tidak menyimpulkan, tapi banyak quote yang bisa kita catat dari pertemuan ini. Yang pertama, silaturahmi itu penting, dan silaturahmi itulah jalan menuju kesuksesan. Itu quote yang pertama dari Bunda. Quote yang kedua, dengarlah pesan orang tua, karena itu untuk kebaikan kita, dan itu bekal kita untuk menjadi orang sukses. Yang ketiga, dengan berprestasi, kita akan dihargai dan dihormati orang lain. Keempat, seorang pemimpin itu perlu mengimplementasikan prinsip Ki Hajar Dewantara. Ingat sosung telodo, imajo mangkarso tutpuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberikan motivasi, dan selalu mendukung, dan di belakang dia memotivasi yang lainnya sehingga berprestasi yang diharapkan. Dan ini yang terakhir untuk para milenial. Cita-cita dan prestasi itu harus dikejar. Dengan apa? Dengan kerja keras dan belajar. Inilah podcast yang menarik dari Bunda Yeni. Sekali lagi, terima kasih Bunda Yeni. Ya. Baik, demikian warga Beranda. Insya Allah kita bertemu lagi di tayangan Beranda berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.